Salam sejahtera teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita masih pada ya tampak samping kiri atap perisai kombinasi rumah dengan atap perisai kombinasi. Nah, inilah rumah dengan atap perisai kombinasi ya, gabungan antara perisai teras dengan perisai utama. Ya. Nah, ini dia ya rumah dengan atap perisai kombinasi ya, atap perisai teras dan atap perisai utama bergabung menjadi satu ya, rata samping kanan, selisih samping kiri ya, seperti itu. Jadi sisi samping kanan antara atap perisai utama dengan perisai teras ini rata ya, sama rata pada sisi sebelah kanan, sedangkan sisi sebelah kirinya berbeda tempat ya, satunya di belakang, satunya di depan ya, dengan jarak dari sini ke sini ya, perhatikan jarak dari sini ke sini 3 meteran ya. Nah, kita masih pada tampak samping kiri rumah dengan atap perisai kombinasi. Nah, ini yang memotong atap perisai teras ini ya, ini adalah garis merah, ini adalah jurai luar ya. Jurai luar yang ini ya, dari atas ke bawah ini. Jurai luar atap utama ya. Kalau kita lihat dari samping, dia menutupi atau seakan-akan dia memotong atap teras. Seakan-akan ya, seperti itu. Oke teman-teman, pada tampak samping atap perisai kombinasi ini ya, samping kiri ini kita sudah selesai pada video 1 dan 2 kita sudah mengerjakan sampai sejauh ini. Ya, sekarang kita akan melakukan penataan yang pertama yaitu pembuatan pengeditan garis lock bawah ya. Garis lock bawah ini diedit menjadi seperti ini, menjadi garis lantai atau garis tanah ya. Nah, kemudian penambahan lubang angin untuk kamar mandi yang 3 lubang angin ini, dan penambahan plat kanopi tampak samping, yaitu plat kanopi jendela depan dan plat kanopi pintu jendela belakang ya, tampak dari samping. Oke, langsung saja teman-teman. Ini adalah project kita ya. Jadi langkah pertama kita akan mengedit garis lock yang di bawah ini ya. Nah, perhatikan kita klik atau kita blok garis lock yang di bawah ini, maka akan muncul 3 titik biru ya, di ujung sebelah kanan layar, tengah, dan sebelah kiri. Nah, jadi saya klik seperti ini ya, atau saya blok seperti itu ya, blok hijau kecil untuk garis lock bawah ya. Kemudian titik biru yang di depan ini saya klik, kemudian saya lepas, saya geser keluar sedikit. Nah, seperti itu ya, lalu saya klik di situ. Nah, ini garisnya rata ya teman-teman ya. Untuk mengedit seperti ini klik orto ya, ortonya harus hidup. Saya ulangi ya, saya ulangi, perhatikan. Pastikan ortonya hidup dulu. Ya, pastikan ortonya hidup. Setelah orto hidup, kita klik ini garis lock bagian bawah atau kita blok seperti ini. Muncullah 3 titik biru sebelah ujung kanan dan ujung kiri dan juga di depan, di tengah. Kliklah garis yang kliklah titik biru yang ada di depan itu. Nah, klik seperti itu, tarik ke luar dikit. Ini garisnya tegak lurus ya karena ortonya hidup. Kemudian klik di luar situ. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang di belakang ini, klik titik birunya, tarik ke belakang sedikit, cukup, klik di situ. Kemudian klik tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Selanjutnya teman-teman, saya klik lagi garis selop ini yang sudah panjang ini, saya klik seperti ini ya garisnya, atau saya blok hijau seperti ini, kecil ya. Kemudian perhatikan di atas ini adalah layar ya, yang ada tulis gembok tulisan garis ini layar ya. Gambar lampu ini layar, kalau saya klik kanan kanannya muncul daftar layar seperti ini ya. Nah, jadi saya klik atau saya blok ke garis lock bawah ini, garis lock bawah aja, nggak boleh kena yang lain ya. Kemudian saya klik daftar layar, anak panah pada layar, muncul daftar layar, saya klik garis 0.35. Jadi dia masuk ke dalam blok 0.35. Klik tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua,
kita membuat garis kamar mandi, apa namanya, lubang angin pada kamar mandi. Nah, jadi kalau bicara lubang angin itu, lubang angin kamar mandi, kita pergi ke denah di bawahnya. Jadi tampak samping kiri ini di bawahnya ada denah ya. Dan denah ini sejajar ya dengan tampak samping kiri ini. Sudah kita sering buat garis lurus ke atas yang menandakan bahwa garis dindingnya rata. Berarti denah ini sejajar ya dengan tampak samping kiri di atasnya. Nah, kalau kita pergi ke denah, sebelah kiri itu yang di bawah ini ya. Sebelah kiri itu yang di bawah ini. Dinding sebelah kiri atau tampak samping kiri itu yang di bawah, dan posisi kita ada di bawah sini, di bawah denah, dan melihat ke atas atau ke depan ya, sehingga denah terlihat dari samping kiri seperti ini pada posisi berdiri ya. Jadi rumah tampak samping kiri seperti itu. Nah, Anda perhatikan pada dinding sebelah kiri itu ternyata ada dinding kamar mandi yang di tengah ini ya. Ini adalah wilayah dinding kamar mandi. Dari kolom kanan ke kolom kiri itu dinding kamar mandi. Nah, di dinding kamar mandi itu ya dia harus ada lubang angin keluar ya untuk sirkulasi udara. Jadi untuk membuat sirkulasi udara seperti itu, kita membuat dulu dua garis bantu ya. Garis bantu pertama adalah line. Teman-teman pada tab draw klik icon line ya. Pada tab draw klik icon line seperti ini. Kemudian teman-teman klik garis apa namanya, pojok ya, pojokan daripada kolom sebelah kanan itu pojok kiri bawah. Klik di situ, tarik ke pojok kanan bawah kolom sebelah kiri. Jadi kebalikan gitu ya. Klik di situ lalu enter satu kali. Nah, ini dia garis bantunya ya. Dia dari pojok sebelah kanan, sebelah kiri bawah kolom sebelah kanan ke pojok sebelah kanan bawah kolom sebelah kiri. Nah, garis bantu ini diperlukan ya, titik tengahnya ini untuk membuat posisi, meletakkan posisi garis bantu vertikal ya. Garis bantu vertikal itu menggunakan construction line pada tab draw. Kalau yang ini tadi menggunakan line ya. Nah, kalau yang sekarang kita menggunakan construction line pada tab draw. Klik ini, perhatikan garisnya, ortonya harus hidup dulu ya untuk garis tegak lurus. Jangan lupa. Kemudian klik construction line pada tab draw. Kemudian sentuh garis bantu ini. Cari di situ lambang segitiga. Nah, itu dia lambang segitiga. Klik lambang segitiga. Tarik ke bawah secara vertikal ya. Klik di ruang kosong di bawah. Enter satu kali. Nah, jadi ini garis vertikal ini berada di tengah-tengah dinding kamar mandi ya, berdasarkan garis bantu daripada line ini. Paham ya, seperti itu. Nah, sekarang dia menembus sampai ke tampak samping kiri yang ada di atas. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kalau dalam perletakan lubang angin 3 seperti ini ya, Anda perhatikan tampak samping kiri ini, di sampingnya kan ada tampak depan ya, samping kirinya itu pada layar ya. Tampak depan ini kan sejajar ya dengan tampak samping kiri. Untuk membuktikan, kita lihat garis lantai, garis dasar pondasi atau garis pondasi bagian bawah, dan garis puncak knock saya buat garis rata seperti itu. Anda perhatikan dua garis vertikal ini adalah garis sebagai contoh ya, sebagai bukti bahwa garis slope bawah antara tampak samping kiri dan tampak depan, juga garis puncak knock ya, puncak atap tampak depan dan tampak samping kiri pada atap utama maupun atap teras itu sejajar ya. Jadi garis bantu ini menunjukkan kalau tampak depan dan tampak samping kiri ini sejajar. Dan juga di sini ada tampak belakang ya, tampak belakang ini juga sejajar dengan tampak samping kiri ya. Karena apa? Karena tampak depan ini juga garis dasar lantai atau dasar slope bagian bawah dan garis puncak atapnya sejajar juga ya dengan tampak depan dan tampak samping kiri. Jadi ada tampak samping kiri, tampak depan, dan tampak belakang yang sama-sama sejajar ya teman-teman ya. Maka saya klik dua garis horizontal ini, saya tekan delete pada keyboard. Nah, seperti itu ya, itu cuma sebagai pembuktian saja. Nah teman-teman, ini garis vertikal yang berasal dari tengah-tengah kamar mandi pada denah di bawah tampak samping kiri masih ada ya. Nah selanjutnya untuk pembuatan apa namanya, 3 lubang angin seperti ini, kita ngambil dari tampak depan ya, kita ngambil dari tampak depan, kita ngambil dari
lubang angin di atas jendela ganda ya. Kalau di atas pintu ganda ini ada 3 juga lubang anginnya, tapi terlalu renggang ya. Nah, kita ngambil yang agak sempit aja seperti ini ya, yang agak mepet. Nah, kita copy ya ketika lubang ketiga lubang angin pada jendela ganda pada tampak depan itu menggunakan icon copy pada tab modify. Klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik 1 kali, jika selesai enter atau skip. Ingat teman-teman, copy tegak lurus, ortonya harus hidup. Ya, ortonya dihidupkan dulu untuk copy tegak lurus. Kenapa harus tegak lurus? Karena kan tampak samping kiri ini sejajar dengan tampak depan. Otomatis pintu, jendela, kolom, lubang angin, plat kanopi, itu semua harus sejajar. Pada tampak depan, posisi lubang anginnya harus sejajar pada tampak samping kiri. Dan seterusnya ya, seperti yang saya sebutkan tadi item-itemnya. Begitupun dengan tampak belakang pun harus sejajar. Nah, jadi ortonya dihidupkan untuk membuat sejajar tadi itu ya. Kemudian kita pergi ke tampak depan, kita blok, kita pergi ke jendela ganda, kita klik atau kita blok seperti ini ya, untuk lubang anginnya saja. Atau blok hijau, ya ini blok hijau ya, blok hijau dari kanan ke kiri seperti ini. Jadi yang terblok hanya lubang angin saja ya. Kemudian pada tab modify klik icon copy. Ini dia icon copy ya pada tab modify ya. Saya ulangi. Blok dulu objeknya kecil-kecil seperti ini ya, blok hijau kecil-kecil, lubang anginnya. Kemudian pada tab modify klik icon copy. Kemudian pergi ke lubang angin bagian tengah, klik garis bagian bawah sendiri atau bagian atas sendiri boleh ya. Klik pas di tengah-tengah garis horizontal itu yang ada lambang segitiga, klik di situ. Tarik ke tampak samping kiri. Nah, paskan dengan garis bantu vertikal tadi itu. Di situ ada lambang perpendikular tulisannya, klik di situ. Enter 1 kali. Selesai ya. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya garis bantu ini saya klik lalu saya tekan delete pada keyboard, saya hapus ya. Seperti itu. Jadi posisi lubang angin ini berada pas di tengah-tengah kamar mandi ya. Kemudian kita pergi ke apa namanya, ini ada tampak samping daripada plat kanopi belakang dan tampak samping daripada plat kanopi depan. Nah, oke, kita lihat dulu ya. Jadi yang disebut plat kanopi itu yang ini teman-teman ya. Nah, ini dia. Plat kanopi kusen ya. Nah, yaitu plat beton yang berfungsi untuk melindungi kusen yang ada di bawah, baik kusen pintu maupun kusen jendela dari hujan ataupun angin ya, ataupun air dan lain sebagainya. Jadi kalau di belakang ini kan ada plat kanopi untuk pintu dan jendela belakang. Di depan juga ada plat kanopi untuk pintu dan jendela depan. Ini plat kanopinya. Kalau kita lihat dari samping, maka plat kanopi kedua, plat kanopi depan dan belakang itu terlihatlah dia dari samping. Seperti ini ya, terlihat dari samping. Begitupun di depan ya, terlihat juga dari samping. Nah, jadi tebal plat kanopi ini dari atas ke bawah kita buat 8 cm. Dan dari garis dinding ke ujung plat itu kita buat 40 cm. Ya, seperti itu. Nah, kita tidak usah membuat baru ya untuk plat kanopi ini. Ya. Jadi kita tinggal ngambil dari tampak belakang. Kebetulan di tampak belakang itu kan ada plat kanopi samping juga. Ya, seperti itu. Nah, kenapa ngambil dari tampak belakang? Kenapa? Karena plat kanopi di tampak belakang ini harus sejajar dengan plat kanopi yang ada di tampak samping ya. Seperti itu. Oke, mengambilnya dengan cara menggunakan icon copy ya. Pada tab modify, copy tegak lurus sama aja. Klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify, klik icon copy atau CO enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik 1 kali, jika selesai enter atau skip.
Nyalakan orto untuk kopi tegak lurus. Nah, jadi ortonya dihidupkan ya untuk kopi tegak lurus. Kenapa? Ini plat kanopi samping pada tampak belakang. Jadi di tampak belakang itu ada plat kanopi samping. Yang di tampak belakang ini plat kanopi samping yang mana? Ya, teman-teman sudah tahu kan? Nah, kok di tampak belakang ada plat kanopi samping? Nah, ini kan plat kanopi utama tampak belakang ya. Ada 3 plat kanopi untuk jendela ganda, jendela tunggal, dan pintu jendela dari tampak belakang. Di samping sini ada plat kanopi samping. Pada tampak belakang, plat kanopi samping itu milik jendela sebelah kanan. 2 jendela tunggal ini. Sebelah kanan rumah, kalau dari belakang sebelah kiri rumah ya, seperti itu. Jadi dari samping itu kelihatanlah plat kanopi samping. Semua plat kanopi pintu jendela itu kelilingnya itu sama aja ukurannya ya. Maksudnya ukuran tebal sama semuanya 8 cm ya. Dari ukuran lebar dari dinding ke ujung plat sama 40 cm. Perbedaannya hanya panjangnya saja. Yang berbeda hanya panjangnya saja, yaitu Anda perhatikan di sini platnya panjang, ini agak pendek, ini sedikit panjang gitu kan. Itu aja. Tapi kalau ketebalan dan lebar itu sama. Oke teman-teman, ini adalah tampak belakang, dan di tampak belakang ini ada plat kanopi samping yang akan kita copy ke tampak samping kiri dan bagian belakang dan bagian depan ya. Kebetulan sudah saya jelaskan bahwa tampak belakang dan tampak samping kiri ini sejajar ya. Begitupun dengan tampak depan. Jadi segala sesuatu yang ada di tampak belakang, baik jendela, lubang angin, plat, kanopi, segala macam ya, itu pastilah sejajar dengan posisi plat kanopi pada tampak samping kiri ya, seperti itu. Sehingga tinggal kita copy aja. Maksudnya gini, pintu ya pasti sejajar dengan pintu, lubang angin sejajar dengan lubang angin, plat kanopi sejajar dengan plat kanopi gitu ya. Oke teman-teman, langkah pertama nyalakan orto untuk mengcopy tegak lurus. Kemudian pergi ke tampak belakang di samping kiri. Tampak samping kiri ini tampak samping kiri, tampak depan dan tampak belakang itu ada di sini. Nah, kemudian kita klik atau kita blok seperti ini. Plat kanopinya ini, plat kanopi samping pada tampak belakang, kemudian klik icon copy pada tab modify teman-teman. Kemudian kita pergi lagi ke plat kanopi samping, klik pada garis plat kanopi yang nempel dengan dinding. Ya, seperti itu. Tarik ke tampak belakang, ke tampak samping kiri, perhatikan ini garis tegak lurus karena ortonya hidup ya. Nah, kemudian klik pada garis dinding belakang, tampak samping kiri. Ada lambang perpendikular, klik di situ. Enter 1 kali untuk mengakhiri copy. Ini tampak belakang, plat kanopi samping bagian belakang sudah terlihat. Sekarang bagian depan. Jadi ini dinding depan ya. Kita copy lagi nih plat kanopi yang ada di belakang ini. Ortonya masih hidup ya, bentuk garis tegak lurus, jangan lupa. Kemudian kliklah atau blok seperti ini plat kanopi samping yang ada di belakang ini. Ya, plat kanopinya aja yang ngeblok, jangan kena yang lain. Kemudian pada tab modify, klik icon copy. Kemudian klik garis sebelah kanan daripada plat kanopi ini ya, pas di garisnya. Tarik ke dinding depan. Klik pas di garis dinding depan, lambang perpendikular tulisannya. Klik di situ. Ya. Enter 1 kali untuk mengakhiri copy. Selesai. Ini dia ya hasilnya. Jadi tampak samping kiri itu tidak ada jendelanya ya. Karena memang pada denah tidak ada jendela. Ya, pada dinding denah itu tidak ada jendela ya. Dinding denah sebelah kiri itu tidak ada jendela, yang ada hanya lubang angin untuk kamar mandi saja. Dan plat kanopi jendela depan dan plat kanopi pintu jendela belakang. Itu aja yang kelihatan ya. Tapi terlihat dari samping seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Nah ini untuk samping kiri ini jurai luarnya ini. Bagian depan ya, dia miring seperti ini. Ya, dia menutupi atau seakan-akan memotong garis, memotong atap teras seakan-akan ya, seperti itu. Jadi ini jurai luar atap utama bagian depan dan jurai luar atap utama bagian belakang. Yang miring-miring itu. Dan ini jurai luar atap teras. Dan ini garis nok atap teras, garis nok atap utama. Oke teman-teman ya, paham ya?
Nah, satu lagi teman-teman, perhatikan. Ini dinding teras, dinding gantung teras. Dan ini dinding utama. Ya, mereka ini ada jarak ya. Ini 3 meter ya. Jaraknya 3 meter. Ini di depan, ini di belakang kalau tampak samping ya. Dinding gantung teras itu ada di belakang dan dinding utama rumah itu ada di depan. Kalau dari tampak samping itu ada garis pembatas seperti ini. Ya, harus ada garis pembatasnya. Jadi garis dinding atap garis dinding utama itu harus tembus sampai ke lisplang, menutupi garis teras ya, seperti itu. Itu pertama. Kedua, perhatikan pada garis lantai ya. Garis lantai ini adalah lantai teras dan ini lantai utama. Lantai slab bangunan utama itu jaraknya juga 3 meter ya. Ini ada 3 meter di belakang dan ini di depan yang dibatasi oleh satu garis seperti ini. Garis yang rata dari dinding utama ya. Oke teman-teman, dan untuk lisplang seperti saya jelaskan ada garis pembatas seperti ini ya. Yang menunjukkan atap lisplang teras dan lisplang utama rumah itu pada posisi tampak samping kiri ada jarak yang sangat jauh. Jadi untuk menjadi pembeda jarak itu ya garis-garis seperti ini. Nah, seperti pada gambar 3 dimensi ini ya, Anda bisa melihat tampak samping kiri ya. Nah, jadi untuk slab beton, jadi perhatikan ini lantai teras ya. Lantai teras itu ada di sini teman-teman, lantai utama ada di sini, jauh kan jaraknya tapi sejajar. Nah, kalau dari tampak samping kiri garis horizontalnya sejajar ya. Garis atas dan bawah itu sejajar ya. Perbedaannya hanya pada satu garis pemisah. Jadi di sini ada satu garis pemisah seperti ini antara lantai depan dan lantai belakang. Sedangkan garisnya sejajar. Garis horizontalnya sejajar ya. Nah, jadi garis horizontalnya sejajar, cuman ada satu garis dinding pemisah seperti itu. Nah, satu garis dinding pemisah seperti ini ya, garis lantai. Kemudian dinding yang warna kuning adalah dinding gantung teras dan ini adalah dinding utama rumah ya. Nah, itu ada jarak ya, dan dipisah oleh satu garis dinding ini yang tembus sampai ke atas. Begitupun dengan lisplang dan jurai yang sudah saya jelaskan ya, seperti itu. Oke, semoga teman-teman paham ya. Nah, oke, ini dia tampak samping kiri rumah atap perisai kombinasi. Save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada command line untuk menyimpan project. Kita selanjutnya akan masuk tampak samping kanan ya, yaitu hasil mirror dari tampak samping kiri. Jadi kita akan masuk ke tampak samping kanan itu seperti ini ya. Ini tampak samping kiri dan kita akan masuk ke tampak samping kanan. Seperti ini. Demikian teman-teman ya. Klik save dulu di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada command line untuk menyimpan tampak samping kiri. Demikian. Assalamualaikum teman-teman. Salam sejahtera.